Bayangin lo udah bikin film mahal-mahal dengan artis ternama, tapi berpotensi gagal gara-gara AI. Hah? No, filmnya dibuat pakai AI? Well, gua nggak tahu sih karena belum nonton. Tapi yang pasti marketingnya pakai AI. Lebih tepatnya, AI anjing. Nggak, gua nggak ngatain. Ini beneran AI-nya AI anjing. Goldie, why do you have your mom's sock? This is evidence. Evidence of what? Abandonment preparation. Bro, what? Jadi apa sebenarnya terjadi? Dan ini film apa? Dan ini kenapa AI-nya muncul? Dan kenapa orang-orang marahin? Ini orang bener-bener marah, jadi sebel, bahkan sampai males nonton. Well, that makes me not want to see your movie anymore at all. Just so you know. Ya intinya dia nggak mau nonton lagi gara-gara lu ngapain pakai ginian. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Warner Bros. Stir controversy after posting embarrassing AI dog podcast for the end of Oak Street. So this is a huge beep up. Jadi ada film yang bakal tayang, namanya The End of Oak Street. Dan castingnya ini nggak main-main. Ada Obi-Wan yang main di banyak film lainnya kayak Trainspotting, terus Man from Moscow kalau nggak salah ya. Oh sorry, A Gentleman in Moscow. Christopher Robin, dan banyak deh. Dan ada juga Macy Stella. Dia lebih banyak main di series sih, tapi yang satu ini, come on. Anne Hathaway, ya. The Odyssey, Devil Wears Prada, 1, 2, dan come on. Yang plotnya itu kalau gue nonton trailernya itu intinya tiba-tiba rumah lu diserang sama monster yang looks like dinosaurs, dan kayaknya dinosaurusnya itu time travel, dan mereka adalah sekeluarga yang pengen berusaha untuk selamat, dan nuansanya lebih ke family and goofy sih daripada drama, tragedi, dan lain-lain. Bayangin, ada nama artis besar, temanya tentang dinosaurus, bagaimana cara mempromosikannya? AI anjing. What? Today's guest ran from dinosaurs and helped save his human co-stars. Please welcome Starbuck from the End of Oak Street. Thanks, guys. It's nice to finally speak with interviewers who understand the craft. Starbuck, which of your human co-stars was the best trained? Warner Bros. Mendapat kecaman setelah bekerja sama dengan sebuah podcast anjing berbasis AI untuk mempromosikan film terbaru Ewan McGregor dan Anne Hathaway, The End of Oak Street. Anda mungkin sudah melihat trailer film fiksi ilmiah ini, serta kisah tentang dinosaurs yang berada di lingkungan sebelahnya dalam beberapa bulan terakhir. Disutradarai oleh David Robert Mitchell, sutradara It Follows, dan diproduksi oleh J.J. Abrahams. The End of Oak Street menceritakan kisah Greg McGregor, Denise Hathaway, dan anggota keluarga Platt lainnya setelah lingkungan pinggiran kota yang nyaman tempat mereka tinggal tiba-tiba berpindah ke sebuah dunia yang aneh. Terus, kenapa ya jadi AI podcast anjing? Itulah pertanyaan yang sama dilontarkan para penonton di internet sepanjang akhir pekan ini. Jadi sebenarnya to be fair, ini film bukan nggak ada anjingnya sama sekali. Ada anjingnya, yaitu Starbuck namanya. Dan ini adalah anjing dari bagian keluarga Mbak Hathaway lah gitu. Tapi ya bukan berarti podcast anjing gitu loh. Kenapa jadi podcast anjing? Dan kalau lu pada berpikir bahwa podcast anjing ini dibuat demi filmnya, jawabannya adalah enggak. Ini beneran emang udah ada rutin sebuah sosial media di YouTube. Gue lihat podcast anjing yang emang anjing, yang anjing AI tapi bukan anjing beneran gitu. Anjing AI yang kayak ya bikin konten gak jelas sih. Gue punya anjing ya, tapi kayak not cute and not funny. It's just like slob. It's AI slob. What's it like being a poodle puppy? Exhausting. Everyone thinks I am just naturally glamorous. You don't wake up looking like that? Jumlah views di shortnya pun juga kayak ya udah gitu. It's not huge, ya nggak kecil juga, but untuk ukuran short sih ini kecil ya, dan ya kayak bahkan channel Nobutok bisa generate lebih banyak anjir. Well, nggak semuanya banyak juga sih, tapi ada beberapa yang lebih banyak. But anyway, poinnya adalah orang-orang nggak suka, orang-orang nggak ngerti kenapa mesti masuk ke podcast anjing ini. Masalahnya juga lu bukan kayak semacam, wah ada anjing nih di film kita bikin yuk podcast-podcastan anjing, kayak seakan-akan si Starbuck ini ngomongin keluarganya gitu. Kayak enggak, ini beneran emang udah ada podcast anjing ya. Berarti kan ada konten kreator yang, gue nggak mau nyebut konten kreator ya, AI prompter yang punya channel, terus tiba-tiba ada orang dong di Warner Bros yang bilang, wah bagus nih gitu loh, kita pakai cara ini yuk gitu. Ini siapa orangnya? Again, gue udah lama gak ngurus marketing film, tapi gue ngerti fundamentalnya, dan gue tahu banget apa yang coba mereka dapetin dari sini, yaitu adalah ngambil hati orang tua di Facebook di Amerika. Dan gue yakin pasti responnya bagus-bagus. Meskipun durasinya hanya sedikit lebih dari 1,5 menit, tidak butuh waktu lama hingga komentar-komentar yang mempertanyakan keputusan Warner Bros menggunakan AI mulai membanjiri media sosial. Meskipun di beberapa platform media sosial seperti Facebook, video tersebut tampaknya mendapat sejumlah respon positif dari para pengguna secara keseluruhan. Penerima
penerimaannya terlihat sangat negatif di Reddit, X, Twitter, Instagram, dan berbagai macam platform lainnya. Yes, ini udah jelas banget sih tujuannya emang pengen ngincer emak-emak di Facebook yang nggak bisa bedain mana AI, mana enggak. Mereka taunya itu animasi, mereka taunya itu kartun ya, mereka taunya semua kartun itu Naruto. Jadi emang mereka pengen banget emak-emak ini pada nonton film ini. Dan buat gua, it's still a bad move. Karena kenapa? Karena emak-emak biasanya ngajak nonton anak-anaknya, dan anak-anaknya main Twitter, dan anak-anaknya bakal bilang, itu AI mah aku nggak mau nonton, nggak seru, mendingan kita nonton yang lain. Dan ibu-ibunya ya tinggal berantem sama anaknya atau adu ego, adu haki siapa yang kepilih filmnya. But in the end, it's still making a controversy. Mungkin lu pada punya argumen, no, bukannya bad publicity is a publicity gitu. Of course, it's still publicity. Lu pada jadi tahu, gue jadi bikin kontennya, lu pada jadi tahu filmnya. Tapi seperti yang gue udah bilang, fundamentalnya itu hanya cocok untuk konten kreator. Tapi untuk produk, untuk barang yang dibeli, bad publicity is a bad publicity. Nyatanya banyak banget orang yang akhirnya mempertanyakan dan enggan untuk nonton. Bahkan sampai beberapa komentar itu belum sempat gue screenshot, nge-refund tiketnya padahal mereka udah beli karena mereka mau nonton karena Anne Hathaway-nya, karena ada McGregor-nya. Tapi ya, kok tiba-tiba lu promo pakai AI? Malas banget gue, mendingan gue tunggu di streaming service. Kira-kira kata-katanya begitu. First promo to motivate me to not see a movie that I was originally going to see. Bayangin, dia udah niat buat nonton tapi jadi males nonton gara-gara tiba-tiba keluar marketing AI slop kayak begini. They got two big Hollywood stars and beep dinosaurs, yet they have resort to selling the movie with this beep before it was even out. Itu yang gue juga pertanyakan. Lu punya Anne Hathaway ya, lu punya Obi-Wan Kenobi untuk main sama anjingnya gitu, ngobrol, diwawancara gitu. Malah pakai anjingnya jadi AI. Maksud gue ini nggak perlu pakai big brain time gak sih? Kalau misalnya film lu bakal lebih laku kalau lu promo ada Mbak Anne Hathaway-nya di situ, ada Mas Obi-Wan Kenobi di situ, fans Star Wars, come on, let's go. Walaupun lu dulu sempet benci dia, tapi sekarang dia udah redemption arc, right? And a dinosaurs, banyak banget bocah zaman gua, generasi gua itu kayak pasti nge-freak banget, pengen banget nonton apa-apa yang berbau dinosaurs, right? But in the end, tiba-tiba marketingnya bilang, anjing yuk, ini ada podcast anjing nih yang kalau bikin short viewsnya 20 ribuan nih, kerjasama kali ya. Nah disitulah orang-orang mulai kayak kepo, ini beneran kerjasama atau kerjasama nih? Siapa yang pitching nih? Kok bisa-bisanya nemu channel ini dan pilih untuk, oh kita kolaborasi aja sama dia, rather than sama konten kreator yang emang bahas film maybe, atau sama pencinta dinosaurus maybe. Konten kreator yang bahas dinosaurus juga banyak. Oh enggak, anjing AI demi ibu-ibu di Facebook. Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gua yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gua bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gua yang belum sempet kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa, nonton aja pun juga udah support. Thank you buat udah support gua selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Ya well, siapalah gue bukan orang Hollywood, gue nggak tahu ada di belakang itu kayak gimana. Tapi ada satu tweet yang menurut gue wajib kalian baca, dan menurut gue ini bener-bener merefleksikan kenapa banyak film DC akan makin jelek setelah Superman, dan kita sudah tahu itu Supergirl. Dan ingat, ini adalah Warner Bros yang nguasain IP ini. The Odyssey, look how we put 50 guys in literal Trojan horse half filled with water, $1 billion. Project Hail Mary, check it out, the alien is a literal puppet, $700 million. Sinners, here is a 10-minute breakdowns on how to Kodak film works, $40 million. Meanwhile, Warner Bros. Kita dapat Odyssey yang Nolan sangat-sangat, ini banyak yang keliru ya teman-teman. Nolan tuh mencoba sebisa mungkin tidak ada CGI, bukan berarti nggak pakai sama sekali ya. Sebisa mungkin dia benar-benar bikin studio yang isinya ombak sama air, beneran masukin ke patung kuda, beneran di laut, beneran sewa satu pulau, dan orang sangat mengapresiasi. Box office-nya gacor, meledak di mana-mana di tiap negara. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Orang-orang penuhin IMAX. Meanwhile, kompetitornya Dog AI untuk marketing. Yeah, ini bukan sebuah kayak ngatain gitu. Ini adalah sebuah kekhawatiran gue sebagai fans DC yang IP-nya dipegang sama Warner Bros. Gimana ya? Ya, nggak tau dah, sebel gue. Padahal ya, lo tau gak sih, ada yang mau balik loh, yaitu adalah Airbat gak lo? Anjing basket. Bahkan sampai anjingnya didatengin ke Comic Con, tau gak lo? Anjing realnya, anjing real dog, not AI. Tapi ya sudahlah, apa juga lo, no, terserah lo, no, suka-suka lo, no. Tapi ya, itulah yang terjadi. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian kecewa atau kalian, wah ada AI dog, aku nonton? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video gue nge-review Spider-Man. Komentarnya datang dari Farhan, Toby, goated. Andrew, wasted potential. Tom, promising talent. Megumi, the potential. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah coba komen di bawah. Apa ya? Komen apa ya? Dinosaurus favorit kalian apa?
Oke, dari kita semua, stay clean and sound. Dinosaurus favorit gue tuh Stegosaurus, tau gak lu? Kalau lu tau Stegosaurus, lu tua. Ya, kan dinosaurus tua. Ya, gimana no?